Matahari terbit di Inggris pada tanggal 16 September tahun 1992 seperti biasanya. Toko-toko buka, anak-anak pergi ke sekolah, jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang memulai hari mereka, tidak menyadari bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda dari biasanya. Kehidupan berjalan seperti biasa, dengan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Namun, di balik kesibukan ini, ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang akan mengubah sejarah Inggris selamanya. Kehidupan di permukaan tampak normal. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa badai besar sedang mendekat. Mereka tidak tahu bahwa di balik layar, kekuatan besar sedang bergerak, merencanakan sesuatu yang akan mengguncang fondasi ekonomi negara ini. Tapi jauh di dalam koridor kekuasaan, di Bank of England, badai sedang terjadi. Para pegawai bekerja dengan tenang, tetapi di balik ketenangan itu, ada ketegangan yang tak terlihat. Mereka sedang berusaha keras untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Badai keuangan akan segera melepaskan kekacauan di negara ini. Awan gelap mulai berkumpul di atas gedung Bank of England, menandakan datangnya krisis yang tak terhindarkan. Ini adalah saat-saat yang menegangkan, di mana setiap keputusan bisa berarti perbedaan antara stabilitas dan kehancuran. Hari itu akan terukir dalam sejarah sebagai Rabu Kelabu. Grafik keuangan menunjukkan penurunan tajam, menandakan awal dari krisis yang akan datang. Ini adalah hari yang akan diingat oleh semua orang, hari di mana ekonomi Inggris menghadapi salah satu tantangan terbesarnya. Pound sterling, kebanggaan Inggris, sedang terkepung. Pemerintah tetap percaya diri. Mereka yakin bahwa mereka bisa mengatasi krisis ini, bahwa pound sterling akan tetap kuat. Mereka berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka percaya pada kekuatan mata uang mereka. Mereka yakin bahwa pound sterling akan tetap menjadi simbol kekuatan ekonomi Inggris. Mereka percaya bahwa dengan kebijakan yang tepat, mereka bisa mengatasi badai ini. Mereka percaya pada kebijakan ekonomi mereka. Mereka yakin bahwa dengan langkah-langkah yang tepat, mereka bisa menjaga stabilitas ekonomi. Mereka berdiskusi dan merencanakan strategi untuk menghadapi krisis ini. Mereka tidak tahu bahwa seorang spekulan mata uang, seorang pria bernama George Soros, telah mengincar pound mereka yang berharga. Soros, dengan kecerdasan dan pengalamannya, melihat peluang di mana orang lain melihat ancaman. Dia merencanakan langkah-langkah yang akan mengguncang ekonomi Inggris. Dia melihat kelemahan di mana orang lain melihat kekuatan. Dengan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa dia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu orang bisa mengubah arah sejarah, tentang bagaimana keputusan yang diambil di balik layar bisa memiliki dampak yang besar di dunia nyata. Awal tahun 90-an adalah masa perubahan besar dan optimisme di Eropa. Tembok Berlin telah runtuh, Uni Soviet telah bubar. Peristiwa-peristiwa ini menandai akhir dari Perang Dingin dan membuka jalan bagi era baru. Orang-orang di seluruh benua merasakan angin perubahan yang membawa harapan dan kemungkinan baru. Mereka membayangkan Eropa yang bersatu, di mana negara-negara bekerja sama untuk mencapai kemakmuran bersama. Era baru kerjasama dan persatuan dimulai. Para pemimpin Eropa berkumpul untuk merancang masa depan yang lebih baik. Mereka percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka bisa mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan benua yang lebih kuat dan lebih stabil. Inti dari proyek Eropa ini adalah mekanisme nilai tukar Eropa atau RM. Mekanisme ini dirancang untuk menyelaraskan nilai tukar mata uang negara-negara anggota, sehingga memudahkan perdagangan dan investasi antar negara. Sistem ini dirancang untuk menstabilkan mata uang dan meningkatkan perdagangan. Dengan mata uang yang stabil, negara-negara Eropa berharap bisa menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih dapat diprediksi dan menguntungkan bagi semua pihak. Tujuannya adalah untuk menciptakan mata uang tunggal Eropa. Mata uang ini yang kemudian dikenal sebagai euro, diharapkan bisa menyatukan ekonomi negara-negara anggota dan memperkuat posisi Eropa di panggung global. Tujuan yang mulia, tetapi akan segera menghadapi kenyataan yang pahit. Meskipun ide ini tampak menjanjikan, pelaksanaannya tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, dan tidak semua negara siap untuk perubahan besar ini. ERM mengikat mata uang negara-negara peserta dalam rentang yang sempit. Ini berarti bahwa nilai tukar mereka harus tetap berada dalam batas-batas tertentu, yang bisa menjadi tantangan besar bagi negara-negara dengan ekonomi yang berbeda-beda.
Ini berarti bahwa nilai mereka akan berfluktuasi dalam kaitannya satu sama lain. Ketika satu negara mengalami kesulitan ekonomi, negara lain mungkin harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk menjaga stabilitas. Itu adalah sistem dibangun di atas kepercayaan dan stabilitas. Negara-negara anggota harus percaya bahwa mereka semua akan bekerja sama untuk menjaga keseimbangan dan mencegah krisis. Namun, tidak semua ekonomi diciptakan sama. Beberapa negara memiliki ekonomi yang kuat dan stabil, sementara yang lain masih berjuang untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Beberapa, seperti Inggris, sedang berjuang. Mereka menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan ERM, yang bisa membatasi kemampuan mereka untuk mengelola ekonomi mereka sendiri. Mereka akan segera menemukan bahwa tuntutan ERM yang kaku bisa menjadi bencana. Ketika tekanan meningkat, beberapa negara mungkin tidak mampu bertahan, dan ini bisa menyebabkan krisis yang lebih besar di seluruh Eropa. Ekonomi Inggris berada dalam posisi yang genting. Suku bunga yang tinggi mencekik bisnis, pengangguran meningkat, inflasi membayangi masa depan keuangan negara. Semua ini memberi tekanan pada pound. Namun, pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap ERM. Mereka percaya bahwa mempertahankan nilai pound yang tinggi sangat penting untuk menjaga kredibilitas ekonomi. Ketaatan yang keras kepala ini pada ERM, meskipun ada tanda-tanda peringatan yang jelas, akan terbukti menjadi kesalahan fatal. Pound dinilai terlalu tinggi. Pasar semakin gelisah. Badai sedang terjadi. Badai yang mengancam untuk menghancurkan ilusi stabilitas. George Soros, seorang investor Hungaria Amerika dengan kemampuan luar biasa untuk memprediksi pergerakan pasar. Dikenal sebagai salah satu spekulan paling berani dan cerdas di dunia keuangan, Soros telah membuat banyak taruhan besar sepanjang karirnya. Namun, salah satu yang paling terkenal adalah taruhannya melawan pound Inggris pada tahun 1992. Soros, melalui Quantum Fund-nya, telah menganalisis situasi dengan cermat. Dia dan tim analisnya mempelajari setiap detail ekonomi Inggris dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah. Dia melihat kelemahan pound dan posisi pemerintah Inggris yang tidak berkelanjutan. Pemerintah Inggris berusaha keras mempertahankan nilai tukar pound dalam mekanisme nilai tukar Eropa, meskipun tekanan pasar semakin meningkat. Dia tahu bahwa RM adalah bom waktu. Soros adalah spekulan ulung yang memahami bahwa waktu adalah segalanya dalam dunia perdagangan. Dia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dia tidak takut mengambil risiko. Dengan keyakinan penuh pada analisisnya, Soros memutuskan untuk bertaruh besar melawan pound. Dia melihat peluang dalam krisis yang sedang terjadi. Ketika banyak investor lain ragu-ragu, Soros melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghasilkan keuntungan besar. Dia bertaruh miliaran dolar terhadap pound. Ini bukan hanya taruhan besar, tetapi juga sangat berisiko. Itu adalah langkah berani yang bisa memberinya keuntungan besar atau kerugian besar. Soros memahami bahwa dalam dunia investasi, risiko besar seringkali datang dengan imbalan besar. Dia bertaruh melawan suatu negara, sebuah perjudian yang akan tercatat dalam sejarah keuangan. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi pasar, tetapi juga mengubah cara pandang banyak orang tentang kekuatan spekulasi dalam dunia keuangan. Bagian 5, Rabu Kelabu dimulai. 16 September 1992 dimulai seperti hari-hari lainnya. Tetapi, di pasar keuangan, ketegangan meningkat. Pound diperdagangkan di ujung batas yang diizinkan dalam ERM. Para spekulan merasakan darah di air mulai menyerang mata uang tersebut. Bank of England, dalam upaya putus asa untuk menopang pound, membeli miliaran mata uangnya sendiri. Mereka menaikkan suku bunga, tetapi selera pasar untuk pound tidak terpuaskan. Itu adalah pertempuran yang sia-sia, sebuah proposisi yang kalah. Mereka melawan arus, dan arus akan segera berbalik. Bagian 6, Kejatuhan sterling. Pada akhir hari itu, pemerintah Inggris terpaksa mengakui kekalahan. Mereka menarik pound dari ERM. Pound sterling, yang dulunya merupakan simbol kekuatan dan stabilitas, jatuh bebas. Itu adalah kekalahan yang dramatis dan memalukan. Rabu Kelabu, begitulah sebutannya, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem keuangan global. Ini menunjukkan kerentanan sistem nilai tukar tetap. Ini memperkuat reputasi George Soros sebagai orang yang mengalahkan Bank of England. Bagian 7, Akibat negara yang terhuyung.
Dampak langsungnya sangat besar. Ekonomi Inggris jatuh ke dalam resesi, suku bunga melonjak, melumpuhkan bisnis dan pemilik rumah. Lanskap politik berubah total. Pemerintah konservatif yang pernah dianggap terkalahkan terluka parah. Rabu kelabu menghancurkan ilusi kekuatan ekonomi Inggris. Ini memaksa negara untuk menghadapi kenyataan penurunan pengaruh globalnya. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan. Bagian 8. Momok Soros. George Soros, orang yang telah meramalkan krisis, meraup miliaran dari perjudiannya. Dia menjadi simbol kekuatan spekulan. Dia dicerca dan dikagumi karena perannya di Rabu kelabu. Tindakannya memicu perdebatan tentang peran spekulasi di pasar keuangan. Apakah dia predator yang kejam atau investor yang cerdas yang hanya memahami pasar lebih baik daripada yang lain? Perdebatan terus berlanjut hingga hari ini. Bagian 9. Pasar yang tak kenal ampun. Rabu kelabu berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan pasar keuangan global. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara-negara terkuat pun tidak kebal terhadap kekuatan spekulasi dan konsekuensi dari kebijakan ekonomi yang salah. Peristiwa hari itu terus membentuk pemahaman kita tentang keuangan global. Mereka adalah kisah peringatan, pengingat bahwa di dunia keuangan, pasar selalu mengawasi, menunggu sedikit saja tanda-tanda kelemahan. Ini adalah pelajaran yang harus diingat oleh pemerintah dan investor.